Bagaimana kalau pas lupa lalai itu di situs malaikat maut menyentakkan ruh? Apa tak mati konyol lah. Kan selalu kita minta Allah waktu lana. Orang yang suka lagu dangdut drama Korea, kalau udah terkejut dia Allah. Nah, itu mesti ingat lagi. Terkejut dia. Walaupun tontonannya film India, walaupun hobinya K-pop, tapi kalau dikejutkan dikit, Allah Akbar. Walaupun dasar negara kita Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, kalau udah terkejut angin puting beliung, Allah Akbar. Kenapa? Karena Pancasila tak menafikan Allah, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tak bisa dibenturkan. Siapa yang menyebut Allahu Akbar berarti anti NKRI. Siapa yang Pancasila berarti dia jauh dari Allah. Tak bisa begitu. Tapi kalau sampai masa-masa genting yang kita sebut Allah, jadi tak bisa karena Indonesia ini merdeka karena teriakan Allahu Akbar. Bung Tomo itu Allahu Akbar. Jenderal Sudirman itu Allahu Akbar. Panglima besar Allahu Akbar. Jadi jangan dibenturkan. Siapa yang menyebut Allahu Akbar berarti tidak NKRI. Cuma kita mau memisahkan itu. Orang NKRI ini merdeka diteriakkan orang Allahu Akbar. Orang-orang berzikir itu yang tak takut mati. Berzikir bukan berarti memetik tasbih dalam kelambu. Kalau berzikir itu memetik tasbih dalam kelambu, Belanda tak takut. Orang-orang tarekat itulah yang perjuangannya tak takut dia mati. Kenapa? Karena orang tarekat itu mutu qabla anta mutu. Mati dulu sebelum mati. Sebelum berzikir itu digulung pakai kain kafan. Antum sebelum mengambil kain zikir itu digulung untuk pakai kain kafan. Masukkan ke kain kafan, dibisikan talqin la ilaha illallah. Mana kita mati? Mau naik helikopter, mau naik pesawat pribadi, mau pesawat kita takut. Kenapa tak takut? Oh, atau tidur. Kenapa kita bisa tidur? Menunjukkan tenang. Kalau tak tenang, tak mungkin kita bisa tidur. Berapa banyak orang makan pil penenang dia supaya tidur. Nah, ini pentingnya menjaga pikiran. Karena kalau tak sinkron antara hati dengan pikiran ini, bercabang ya, kita bisa mengalami kepribadian ganda. Macam-macam nama penyakit psikologi sekarang. Jangan kena bipolar, jangan kena ini, jangan mesti konsultasi ke psikiater, ini mesti ke psikolog terus. Di mana letak masalah? Pikiran. Jadi kalau kita mengalami masalah, cepat kita ceritakan. Saya ini Pak Ustadz, apa yang kau alami? Entahlah Ustadz, kosong aja saya rasa. Apalagi kalau udah bulan-bulan tua nih, pikiran itu banyak kredit itu. Sekarang ini banyak sekali yang mengacau pikiran. Apa yang kita tengok, apa yang kita dengar, itu mempengaruhi sekali pikiran. Makanya banyak orang gara-gara mata dan telinga nih rusak pikirannya, akhirnya dia menyendiri, pergi ke gunung, pergi ke hutan, karena dianggapnya ini hanya akan, kalau kita semua nih pergi ke gunung, ke hutan, dunia ini diambil orang. Peradaban yang hebat di Andalusia, Spanyol, peradaban Islam, peradaban yang hebat Bani Abbasiyah di Baghdad, peradaban Islam, peradaban yang hebat di Mesir, peradaban Islam. Islam tidak menyuruh orang pergi ke gurun pasir, meninggalkan dunia. Pas ditanya, kenapa kau pergi gini? Aku sejak ikut pengajian Ustaz Somad ini mau menyendiri aja bos. Pergi ke bawah ngorok sana. Apa yang kau sana? Uji pengajian. Itu orang hutan. Pergi ke gunung, ke hutan. Dunia ini hanya menghalangi aku dari Allah. Apa yang ku tengok membuat aku lalai. Di situlah letak perjuangannya. Al-mu'min, seorang mu'min, alladhi yukhalitun nasa, yang bergaul dengan orang, masuk kantor, aktif,
wa yasbir ala adzahu, dan dia bisa istiqamah. Itulah Nabi Muhammad SAW. Tidak duduk aja di Gua Hira, setelah dapat wahyu. Apa amal kita ini ya Rasulullah? Kita bangun kota Makkah ini? Enggak, kita sini aja zikir tunggu malaikat mau datang. Bukan begitu. Jadi yang bisnis teruskan jalan, yang sibuk dengan segala macam aktivitas, karena kalau tidak akan diisi orang lain. Saya ini Ustaz sudah ikut pengajian, saya mau resign dari kantor saya. Oh, rupanya kalau udah ikut pengajian bawaannya mau resign ya, ini jahiliyah semua nih bos. Jadi kalau kau resign, yang menggantikan kau itu malaikat duduk situ. Enggak bos, yakin orang lebih baik duduk situ? Enggak, duduk situ. Tapi agak-agak rusak iman kita situ. Kuatkan zikirnya, kuatkan sholawatnya, bangun lebih awal. Tapi banyak duit-duit subahannya ini bos, ambil aja. Tapi yang kasih anak bini, serahkan untuk masalah ammah yang dinikmati orang banyak. Pondok pesantren, pakai miskin. Yang kau tolak, jika dia nggak merusak sistem. Alim, soal masuk surga, sedikit kau tolak, banyak kau ambil. Sampai makanan Nabi jadi darah daging. Nah, ini penting untuk menjaga antara orang yang sudah hijrah dengan yang belum ini. Jangan sampai dianggapnya dia mau bersih dunia ini. Kalau dunia ini bersih, ini tak dunia namanya, ini surga namanya. Karena masih ada kotor-kotor, inilah di dunia. Ini kawan saya ini Pak Ustadz jahat kali pikirannya, berarti dia masih manusia. Kalau dia baik berarti malaikat. Nah, mungkin kita berkawan sama malaikat. Sejahat-jahatnya manusia ini ada sisi baik, sebaik-baik manusia ini ada sisi jahat. Itulah manusia, dan kita masih hidup di dunia. Sabarlah menerima berkawan sama orang ini, sabar menjalani tempat kerja ini, sabar, karena kita memang masih di dunia. Sampai kapan kita begini nih? Sampai malaikat maut datang. Aku udah tak sabar kali malaikat maut itu datang. Wah, tinggi kan juga ini kok. Berapa kawan SD kita mati? Berapa kawan saudara sepupu kita yang seangkatan sama-sama lahir dengan kita udah mati? Kenapa kita masih diizinkannya hidup? Berarti ada sesuatu yang diinginkan Allah dari kita. Supaya apa? Supaya kita bisa membuat sesuatu, meninggalkan sesuatu. Tapi kalau sendiri tak bisa. Dengan berjamaah. Yang menyatukan kita apa? Majelis zikir, majelis sholawat, ngaji sama Habib pula, dengan Ustaz pula. Kalau bisa itu kita buat, maka insya Allah ke depan kita meninggalkan sesuatu. Saya tak mau datang ceramah, tausiah, pulang, ada meninggalkan sesuatu. Ada yayasan, lembaga pendidikan, lembaga dakwah, kecil-kecil kita buat. Nah, itu yang membuat kita bersatu. Pikiran kita ini mesti kita lelahkan untuk agama. Kalau tidak, dia akan lelah untuk yang lain. Kalau otak kita ini tak kita pakai untuk agama, dia akan sibuk memikirkan yang lain. Jadi otak saya ini mesti saya sibukkan memikirkan TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sekolah tinggi ilmu Quran, macam mana anak-anak talang, suku laut, suku akid, anak Islam bisa sekolah, bisa kuliah, macam mana nanti mereka bisa balik ke kampungnya, nanti tanggal 13, 14 pergi ke Batu Tilam membawa grup off-road, satu mobil 4 orang, dulu udah bawa tahun lalu bawa beras, sekarang kita meresmikan masjid, tahun depan nanti mesti datang buat sekolah, pondok pesantren, diiklankan. Pikiran kita ini mesti disibukkan dengan ini. Kalau tidak, dia akan sibuk dengan yang lain. Orang rumah mesti disibukkan sesuai bidangnya masing-masing. Sibuk menghafal Quran, sibuk didik anak, sibuk menyantuni anak yatim, fakir miskin. Mesti dia ajak sibuk. Kalau tidak, dia akan sibuk mikirkan yang lain. Tas kulit merek apa, untuk ini ganti itu ini segala macam. Karena otak ini tak bisa di stop berhenti. Kalau mau menghentikan otak, suntik mati lah. Dia terus bekerja
Selama jantung berdetak, selama darah mengalir, otak tak bisa dihentikan. Dia akan terus buka. Kita hanya bisa mengarahkan otak untuk mengingat Allah, mengarahkan otak, hati dan pikiran untuk memikirkan agama Allah. Itulah datang ketenangan. Mati kita di dalam itu, matinya mati syahid. Mati kita dalam memikirkan agama ini, mati kita dalam zikir ini, matinya insya Allah husnul.